Yang kasih jatuh tadi nanti petualangan mengambil film akhirnya jatuh. Ini benar, ini sakit sekali deh Bu. Duri ya atau apa ya? Atau pohon ini deh Bu. Dia Akhir 2012, petualangan saya berawal di pulau terbesar kedua di dunia, Papua. Kala itu, saya bekerja di salah satu lembaga konservasi di selatan Papua, yakni di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Goal besar pekerjaan saat itu mendorong perda kawasan konservasi perairan daerah untuk tingkat kabupaten. Dalam tujuan mencapai goal tersebut, banyak melibatkan beberapa sektor, baik di pemerintahan, lembaga, instansi, dan yang paling utama masyarakat setempat, yang artinya penjangkauan pada tingkatan terkecil di kampung-kampung Kaimana. Dan perjalanan itu dimulai, berkunjung ke tempat terpencil yang sangat jarang didatangi oleh orang luar dan bertemu dengan banyak orang yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kenapa memilih Papua bukan tempat lain? Tanah Papua yang merupakan pulau terbesar di Indonesia secara administratif terbagi ke dalam dua pemerintahan provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat memiliki luasan wilayah 140.376 km persegi. Tanah yang dikenal juga sebagai pulau terbesar kedua di dunia ini diberkahi kekayaan alam dan keanekaragaman ekosistem yang luar biasa melimpah, di antaranya hutan, pantai, terumbu karang, danau dan sungai, serta gletser tropis. Keanekaragaman hayati tanah Papua adalah setengah dari jumlah total keanekaragaman hayati Indonesia. Secara khusus,
flora dan fauna endemik yang hanya dijumpai di Papua. Tidak hanya itu, tanah Papua juga kaya akan budaya adat istiadatnya. Tercatat sekitar 265 bahasa lokal yang melambangkan suku-suku yang ada dengan kearifan lokalnya. Papua menjadi masa depan paru-paru Indonesia karena lebih dari 70% wilayahnya masih dalam kondisi baik. Apakah semua berjalan lancar ketika bekerja? Tentu tidak. Mengenalkan konsep baru tidak selalu berjalan mulus dan dapat diterima dengan cepat. Namun, selalu saja ada jalan memudahkannya. Masyarakat Papua asli yang saya temui, sebagian besar sangat baik dan ramah. Saya takjub melihat bagaimana kearifan lokal yang telah dijalani turun-temurun membentuk suatu keragaman budaya. Cerita. Kalau yang ini untuk ikan. Ini. Oh, Contoh sapu ini bapak lagi pakai ini. Melon dan kalawai. Kearifan lokal ini, terkadang saya melihatnya memiliki kesamaan dengan beberapa konsep konservasi yang kita perkenalkan. Dalam artian, konsep untuk menjaga dan melindungi sumber daya alam sudah ada dan telah mengakar dalam kehidupan. Bukan hanya mendukung konservasi perairan laut saja, tahun 2016 saya mulai mendukung pekerjaan di bentang darat. Hutan hujan tropis Papua menjadi tempat perjuangan berikutnya. Saya juga mendapatkan kesempatan naik ke tingkatan berikutnya, bekerja untuk mendukung Provinsi Papua Barat. Goal besar saat itu adalah mendukung pembentukan peraturan daerah, pembangunan berkelanjutan pada tingkatan provinsi. Perjalanan semakin menarik ketika saya dipercaya menjadi salah satu komite penyelenggara konferensi internasional pertama di Provinsi Papua Barat, yakni International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy 2018 in the land of Papua. Pekerjaan ini memberikan kesempatan kepada saya bertemu beberapa menteri, beberapa duta besar negara sahabat, dan para pihak lainnya. Penyelenggaraan International Konferensi on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy berlangsung di Manokwari pada tanggal 7-10 Oktober 2018. Dan pekerjaan saya saat ini masih berlanjut dengan fokus untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Apakah kamu generasi muda yang akan bekerja di bidang ini selanjutnya? Mari bergabung. Ini akan menjadi pengalaman terbaik dalam hidup, membantu keberlanjutan sumber daya alam, serta mengenal arti kehidupan dari sisi yang tidak pernah terbayangkan. Bonusnya, kamu akan mendatangi tempat-tempat paling indah yang sering disebut sebagai surga yang jatuh ke bumi.
Terima kasih, Ari Amori.